Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu yang saya hormati dan saya banggakan. Sebelumnya, mari kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, salawat berserta salam, marilah kita sanjungkan agungan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW bagi umat Islam. Yang ketiga, ini langsung saja karena ini sifatnya adalah Zoom atau sifatnya adalah presentasi, maka eh, kelanjutan daripada presentasi atau sosialisasi tentang tes kemampuan asesmen yang kemarin, tes kemampuan akademik yang kemarin saya sampaikan, maka ini adalah kelanjutannya, adalah teknik atau merupakan salah satu bagian dari beberapa cara untuk membuat soal yang identik atau yang mungkin hampir sama sesuai dengan apa namanya karakter yang ada di dalam Puspendik Kemendikbudrisdikdasmen. Langsung saja, tidak perlu panjang lebar, Bapak Ibu perlu saya sampaikan. Teknik dalam pembuatan soal ini sebenarnya kita harus petakan dulu, mulai dari ini saya share dulu, mulai dari apa namanya muatannya, itu kan ada muatan, ada kompetensi, dan ada apa namanya matrik. Ini muatan kurikulum bahasa Indonesia ini ada dua, yaitu keterampilan membaca, kemudian teks yang digunakan dengan karakteristik kosakata tertentu. Nah, nanti ini kita branding atau kita breakdown di dalam pembuatan soal. Yang kedua, kompetensinya seperti ini untuk bahasa Indonesia, keterampilan membaca, terus kompetensi utamanya ada tiga, pemahaman tekstual, inferensial, evaluasi, dan apresiasi. Nah, nanti ini kita breakdown di dalam pembuatan soal. Yang ketiga, langsung saja kepada kompetensi dan subkompetensi. Ini ada tiga, yang seperti tadi, ini sama dengan apa yang ada dalam Pospendik. Nanti bisa dibaca sendiri Bapak Ibu, sebagaimana kemarin saya tanyakan. Kemudian langsung saja cara pembuatan soal, maka harus dipetakan beberapa hal. Yang pertama adalah tadi di antara kompetensi tadi, apa isinya? Di antara ini sudah saya petakan. Ini saya petakan adalah berbentuk tunggal, berisi fakta, konsep, membuat prosedur, berisi metakognisi. Kemudian apa karakteristiknya? Yaitu ada kata khusus, kata umum. Kata khusus itu apa? Mungkin ini bahasa Indonesia lebih tahu, saya nggak akan menerangkan. Kata berimbuhan kompleks. Kompleks itu apa? Misalnya ada dua, ada dua, ada dua imbuhan, misalnya dipertanggungjawabkan, atau itu kan berimbuhan kompleks. Kata abstrak, makna denotatif, istilah teknis, konotatif luas. Nah, masing-masing kalimat antara lain terdiri dari 8 sampai 12 kata per kalimat. Nah, di dalam pembuatan tag informasi sebelum buat soal, kita membuat tag informasi dulu. Tag apa namanya? Tag informasi dulu. Yang saya yang saya sajikan di sini contoh saja ini topik pendidikan AI dalam kurikulum. Nanti Bapak Ibu bisa browsing di internet tentang topik-topik yang hangat di Indonesia pada masa ini. Sebenarnya banyak topik yang hangat itu sebenarnya. Ini hanya salah satu contoh. Nanti Bapak Ibu bisa membuat topik tersendiri dalam membuat tag informasi. Jadi jangan hanya nyontek saja. Ini bisa membuat sendiri dengan bantuan satu, Google Gemini, dua, ChatGPT. Nah, kemudian yang kita gendaki tiga paragraf atau empat paragraf atau lima paragraf tergantung kemampuan para siswa dalam membaca soal. Misalnya ini terlalu sedikit, ya ini dirubah saja menjadi empat paragraf. Kita lanjut. Setelah ini saya petakan seperti ini, maka kita langsung ke ibaratnya ke Google Gemini atau Google apa ChatGPT. Ini pernah saya contohkan, langsung saja. Ini kita blok, kemudian nanti kita pastekan, saya ulangi, kita copy, kemudian nanti kita pastekan di Google Gemini. Nah, misalnya adalah seperti ini, seperti ini.
Pendidikan kecerdasan ini yang yang apa namanya yang dari Google Gemini. Kemudian yang dari apa namanya ChatGPT ini bisa seperti ini. ChatGPT teks informasi. Pemerintah Indonesia mulai merancang dan lain sebagainya karena 3 paragraf. Oke, kita lanjut. Kita lanjut di ini. Kemudian setelah kita sudah mendapatkan tag, tag itu bisa kita buat. Ini kan satu tag, bisa 2 tag, 3 tag, terserah permintaan kita. Tapi topiknya adalah pendidikan AI dalam kurikulum. Atau nanti topik ini bisa kita ganti, topik yang hangat, misal demonstrasi, misalnya tentang keuangan yang sekarang lagi heboh, misalnya tentang misalnya perampasan aset, itu kan nanti lagi hangat itu bisa. Itu dimasukkan di dalam bentuk topik ini ya apa namanya ini tinggal ini diganti saja kemudian di copy di ini kemudian karakteristik ini sudah paten di dalam apa yang ada dalam Postpendik. Nah lanjut setelah kita mendapatkan apa namanya teks informasi ini hanya salah satu cara ya kalau ibu mungkin lebih lebih canggih dalam membuat ya mungkin bisa dibuat sendiri dengan kata-kata ibu sendiri tetapi harus memuat di antara beberapa kata yang seperti ini atau urutan yang seperti ini. Oke, aku nggak ngajari Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu lebih lebih ini hanya contoh saja. Lanjut, kemudian setelah kita mendapatkan teks seperti ini, terdiri dari 3 paragraf, atau kemudian teks yang kedua, 3 paragraf juga, tapi dengan apa namanya aplikasi atau internet yang berbeda, ya boleh-boleh saja. Terus kemudian kita membuat soal. Bagaimana cara membuat soal? Contoh ini, buatkan 2 soal atau 3 soal atau 5 soal terserah sesuai dengan keinginan Bapak Ibu semua. Kompetensinya apa? Ya, ini yang saya buat adalah kompetensi pemahaman inferensial. Subkompetensi menjelaskan hubungan. Lah ini perlu melihat di dalam metrik. Di dalam metrik ini, misalnya, oh ini salah ini teks. Ini sebenarnya inferensial ini Bapak Ibu ya. Ini inferensial ya ini salah ini. Nah, misalnya ini adalah menjelaskan hubungan, memprediksi lanjutan. Nah, ini tadi saya ambil salah satu makna antar kalimat. Kalau teks pemahaman misalnya ini adalah menyusun. Kalau dalam contoh soal itu, yang dalam Postpendik itu adalah menyusun kerangka atau bahkan berdasarkan bagian bahan penting dalam teks. Itu kalau contoh. Tapi pemahaman tekstual ini biasanya bentuk soalnya pilihan ganda murni. Oke, Bapak Ibu. Kita lanjut ya. Ini ada 2 teks soal. Kemudian kita ambil salah satu tadi ini, contoh soal. Ini perintahnya ya, perintah kita untuk membuatkan apa namanya dengan menggunakan media ChatGPT atau Google Gemini. Buatkan 2 bentuk soal, kompetensi adalah pemahaman inferensial, subkompetensinya menjelaskan hubungan makna antar kalimat dan atau antar paragraf dalam teks. Bentuk soalnya adalah pilihan ganda kompleks kategori. Pilihan ganda kompleks itu memilih lebih dari satu, Bapak Ibu, atau PKG kategori, karena ini kompetensinya adalah inferensial. Jadi kalau kompetensinya adalah inferensial, maka ini bentuk soalnya adalah PGK kategori. Bapak Ibu, ini hanya salah satu contoh saja. Nah, karena saya memerintahkan 2 soal, maka hasilnya seperti ini, Bapak Ibu. Perhatikan, ukuran yang ini yang AI kurikulum ya. Perhatikan hubungan makna antar paragraf dalam teks penerapan pendidikan AI dalam kurikulum. Pernyataan berikut yang benar menggambarkan hubungan makna antar paragraf adalah bla 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 ABCD. Ini boleh kita misalnya sampai E juga bisa. Tetapi di dalam perintah soalnya ini pilihan ganda ditambahi di sini. Pilihan ganda dengan 5 opsi. Boleh nanti. Karena rata-rata opsi itu 4. Jika tidak kita cantumkan, maka apa namanya ChatGPT atau Gemini itu nanti akan menampilkan 4. Jika kita ini perintahkan dengan 5 opsi, maka nanti ada A, B, C, D, E. Lanjut. Terus kemudian contoh soalnya seperti ini. Setelah seperti itu, kita langsung membuat penjelasan. Penjelasannya bagaimana bisa seperti ini? Anak-anak nanti tinggal baca penjelasannya.
Ya, dari mana penjelasannya? Nah, ini penjelasannya. Soal satu penjelasannya. Nah, daripada susah-susah ibaratnya ini langsung blok saja menggunakan snip. Menggunakan snip, bisa snip, ini di snip ya. Snip. Nah, ini langsung kita blok aja, tempel saja di presentasi. Atau boleh Bapak Ibu dengan menggunakan tidak presentasi boleh dengan menggunakan Word atau Word. Boleh dengan menggunakan Excel juga boleh. Terserah sesuai dengan kemampuan dan keterampilan Bapak Ibu semua. Oke, kita lanjut. Kemudian soal yang kedua ini, pembahasan. Pembahasan satu, seperti ini. Tadi tinggal nempel, anak-anak nanti suruh baca setelah mengerjakan. Gampang Bapak Ibu. Nah, terus kemudian bentuk soalnya, itu nanti di dalam apa medianya. Anak-anak untuk mengerjakan soal di dalam kita melatih, nanti di TKA itu seperti apa. Saya berpikir Bapak Ibu, jadi kalau Bapak Ibu saya haruskan untuk membuat Google Formulir, nampaknya ini memerlukan waktu yang panjang. Memerlukan waktu yang panjang, kemudian waktu Bapak Ibu ini tersita, akan lebih bagus Bapak Ibu sudah punya soal-soal bisa di dalam presentasi atau PowerPoint, atau bisa di dalam yang lain, misalnya adalah Canvas, atau bisa di dalam Word, boleh, tidak ada masalah. Terus kemudian Bapak Ibu itu terdapat dalam laptop. Kemudian kita tayangkan saja di TV nanti. Anak-anak nanti ketika mengerjakan, HP semuanya ada di apa namanya di depan semuanya. Tak usah pakai komputer nggak apa-apa. Yang penting ada buku. Contoh misalnya soal satu ditayangkan 2 menit. Anak-anak tolong dikerjakan ini 2 menit. Mana yang benar dari teks tadi? Teksnya ditampakkan tidak apa-apa. Cara menampakkannya, cara tag menampakkannya belah dua Bapak Ibu. Belah dua ini. Apa namanya komputernya belah dua. Soal yang satunya adalah tag. Ini bisa yang tag misalnya tadi yang tag yang pertama ya. Bagaimana cara membelah soal? Ya bisa saja membelah ini. Jadikan dua saja, PowerPoint-nya jadikan dua. Atau yang satu jadikan gambar. Oke, ini saya jadikan gambar Bapak Ibu ya. Jadikan gambar. Agar bisa nanti bisa berbelah menjadi dua Bapak Ibu. Saya jadikan gambar. Nah, ini nanti belah menjadi dua, Bapak Ibu. Jadi anak-anak bisa tampil dua-duanya. Artinya di sini masih ada, di dalam soal ini masih ada. Saya ulangi, soalnya masih kelihatan, tagnya masih kelihatan. Nah, soalnya masih kelihatan, soal satu. Nah, ini tagnya masih kelihatan, soalnya masih kelihatan. Jadi anak nanti bisa mencerna. Kita tutup. Kalau ini takut nanti terbaca anak, cara penayangannya di desain ini tidak tampil, tidak ditampilkan dengan menggunakan apa namanya slideshow. Bapak Ibu saya kira sudah paham, tak perlu saya ajari ini. Menggunakan slideshow. Nah, nanti ini menggunakan slideshow. Ini nah seperti ini. Nah, seperti ini soal nanti ini masih tetap kan ini masih tetap ada di sini, tetap ada. Kita kurangkan sedikit. Nah, jadi ada dua tayangan ini, Bapak Ibu. Jadi anak-anak ini dikasih waktu 2 menit, misalnya. Udah, kita lanjut soal yang kedua. Kita lanjutkan nomor dua. 2 menit soalnya tetap masih ada, masih tampil. Anak-anak bisa ini. Misalnya untuk khusus yang apa namanya pemahaman diferensial, ini misalnya membuat 10 soal atau nanti banyak soal tidak apa-apa. Kita tinggal perintah saja di dalam apa namanya ChatGPT. Ya ini saya tampilkan kunci jawabannya. Ini sebenarnya kita hapus saja karena diberikan pembahasan nanti ada. Kita hapus saja itu. Nah, soal yang kedua seperti ini. Ini dasar selanjutnya karena saya mintanya adalah 2 soal.
Bapak Ibu bisa minta 10 soal, bisa. Tapi khusus hanya pemahaman inferensial dari teks itu, kompetensinya tertentu. Nah, nanti kemudian kita lanjutkan di pembahasan. Pembahasan seperti apa? Lah ini pembahasan kita tayangkan. Setelah selesai anak-anak, nanti pekerjaan anak-anak itu ditukar. Ditukar, kemudian dikoreksi. Misalnya satu kali permainan atau satu kali session 10 soal. Ditukar. Kemudian langsung Bapak Ibu, ini kan data namanya ada nih. Kemudian di absensi. Untuk season pertama, anak ini yang benar semua berapa, salah berapa. Ini tetap kita petakan anak Bapak Ibu. Jadi setiap hari itu ada nilai. Bapak Ibu setiap hari ada present apa namanya? Ada penilaian terhadap anak. Kemudian setiap hari sejauh mana anak mempunyai kemajuan dalam berpikir di bidang bahasa Indonesia. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi setiap hari anak di apa namanya di ini. Kemudian kalau Bapak Ibu nanti ibaratnya ini buat saja persiapan untuk PR nanti malam. Jangan sedikit. Ini kan 3 paragraf tuh. Kita minta kepada ChatGPT 5 paragraf misalnya. 5 paragraf. Kemudian kompetensinya 3 kompetensi kita semua. Bagaimana caranya Bapak Ibu membuat ini? Soalnya tidak berbentuk pilihan ganda. Artinya anak-anak disuruh menunjukkan hubungan antar kalimat atau antar paragraf hubungan makna sesuai dengan yang ada dalam kompetensi. Nanti tinggal menggaris-garis atau menulis saja nggak apa-apa. Kalau terlalu banyak nanti 5 atau 6 nggak apa-apa soalnya. Tapi itu soalnya adalah bukan pilihan ganda. Akan tetapi, saya ulangi, akan tetapi tidak pilihan ganda. Nanti ditulis. Nah, kemudian teksnya Bapak Ibu bisa mengirimkan di grup WA teksnya. Kemudian hasil daripada pekerjaan anak-anak atau PR itu dikumpulkan pagi sebelum pelajaran dimulai atau tag. Nah, sambil anak-anak mengerjakan, Bapak Ibu mengkoreksi hasil daripada pekerjaan PR yang ada di rumah. Nggak usah banyak-banyak kalau terlalu lama, misalnya 3 atau 4 itu masih bisa. Kemudian diparap saja, oh ini kurang, ini kurang. Satu, anak nanti belajar membaca, mengurangi permainan game di rumah. Yang kedua, Pak, anak-anak sekalian latihan membaca. Tiap hari wajib ada PR. Oleh karena tiap hari nanti ada 3 mata pelajaran, misalnya PR-nya jangan banyak-banyak. Yang penting ada. Atau bergantian antar guru, gantian. Oh kamu PR ini, oh kamu PR. Atau PR-nya sedikit-sedikit saja, tidak apa-apa. Misalnya adalah satu teks saja, satu teks, kemudian nanti kompetensinya adalah satu, subkompetensinya 1 atau 2. Itu saja. Kita lanjut, yang pembahasan yang kedua, pembahasannya yang kedua seperti ini. Nah, seperti ini anak-anak nanti disuruh membaca saya kira bisa. Nanti kalau memang anak gaduh dan lain sebagainya, misalnya si Iman tolong dibaca ini apa masalahnya. Nanti yang lain kamu dengarkan otomatis kan bisa. Saya kira tidak susah, asalkan Ibu mau membuat perencanaannya dulu. Yang susah itu perencanaannya, atau yang lebih lama adalah perencanaannya. Tapi tergantung kita. Maka oleh karena itu Bapak Ibu ini saya sarankan tidak menggunakan, saya ulangi, tidak menggunakan Google Formulir atau GF karena bukan masalah saya ini apa nih terhadap Ibu tidak akan tetapi memerlukan waktu. Pakai sobek kertas saja langsung dikoreksi di hari yang sama dengan cara anak-anak ditukar. Saya ulangi anak-anak ditukar. Tidak apa-apa. Yang penting anak-anak punya pemahaman pola pikir yang ini. Daripada Ibu nanti saya suruh untuk membuat Google Formulir nanti jatuhnya lama. Bapak Ibu membuatnya terlalu lama, cukup ditayangkan saja per soal. Ketika anak nanti minta ibaratnya soal nomor berapa, ya ditayang ulang. Ingat Bapak Ibu, kunci jawabannya berbeda. Kunci jawabnya diberikan dengan tempat yang berbeda agar tidak nampak. Atau pembahasannya diberikan atau ditempatkan tempat yang berbeda agar nanti tidak konangan, tidak ketahuan dari anak-anak semua. Nah, ini yang saya ini Bapak Ibu. Mungkin seperti itu Bapak Ibu yang perlu saya apa ya sampaikan. Nah, ini
Mungkin nanti ada tambahan ini yang saya contohkan adalah hanya bahasa Indonesia, Bapak Ibu ya. Bahasa Indonesia, nanti bisa bahasa Inggris, inovasi. Kalau nanti request bahasa Inggris nanti akan saya buatkan. Kalau matematika, kemungkinan Pak Pendi kan sudah ahli, kan beliau adalah wakil kurikulum, saya kira lebih bisa. Atau hal-hal yang mungkin tidak jelas bisa ditanyakan ke saya atau ke Pak Pendi. Karena Pak Pendi tadi malam kan mengikuti apa namanya mengikuti sosialisasi. Mungkin seperti itu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Saya kirakan sekian. Bila taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.